Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Desa Tumbal Lemah Mayit. Cerita ini ditulis oleh Dioseta, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Desa Tumbal Lemah Mayit. Selang cukup lama, zaman kerajaan mulai berganti. Tanah ini mulai dihuni oleh orang-orang yang tidak mengetahui mengenai apa yang terjadi di tempat ini sebelumnya. Mereka membangun peradaban dan membawa kepercayaan dan agama masuk. Desa ini sempat menjadi tempat yang damai dan mulai melupakan masa lalunya sebagai lemah mayit. Namun sebuah kejadian merubah segalanya. Ada sebuah keris yang tiba-tiba jatuh di desa ini. Salah seorang sesepuh desa dipercaya untuk menyimpan keris itu dan mencari tahu tentangnya. Namun ternyata hal itu menjadi awal mula di mana masyarakat desa mulai meninggalkan kepercayaannya. Keris itu mempengaruhi sesepuh desa dan menunjukkan tentang aliran kepercayaan sang raja yang terlihat sebagai cara menyenangkan untuk mencapai kesempurnaan. Ia dituntun menemukan pemakaman yang menjadi pusat kesakralan lemah mayit. Sedikit demi sedikit kepercayaan desa semakin terkikis. Mereka mulai kembali menganut kepercayaan yang sama dengan sang raja di masa itu. Saat itulah roh penasaran yang bersemayam di tanah itu bangkit dan mendapatkan makanan mereka. Roh itu berdampingan secara tidak langsung dengan warga desa. Seolah mendapatkan pencerahan semu, mereka merasa mendapatkan hidup yang bahagia dengan memuja sosok yang mereka kira sebagai sisi gelap sang desa. Namun pada kenyataannya, mereka diperdaya oleh sosok yang mengatasnamakan itu. Gulungan lontar ini ditulis oleh warga desa terakhir yang masih bertahan dengan kepercayaan terhadap sang pencipta. Ia bahkan mengasingkan diri di gubuk ini agar tidak terpengaruh oleh warga lain. Kamu dapat itu dari mana? Lokasi ritual kemarin, kan udah dibilang aku cari informasi. Ia menceritakan bahwa gulungan itu sebenarnya diletakkan di tempat yang mudah ditemukan. Namun sang penulis tahu bahwa mereka yang datang dengan membawa hawa nafsu tidak akan berniat pada gulungan itu. Hingga gulungan itu bertahan selama berpuluh-puluh tahun di sana. Mas Cahyo terlihat berpikir keras, sepertinya ia sedang berusaha menjahit sesuatu di pikirannya. Akhirnya ketemu. Ketemu apa, Mas? Tidak salah lagi, keris itu pasti pusaka mayit yang membunuh Pak Lik. Kalau kita bisa menghentikan ritual itu kembali terjadi, kekuatan keris pusaka mayit itu pasti akan berkurang. Aku benar-benar tidak mengerti dengan apa yang Mas Cahyo katakan. Namun aku sedikit menduga bahwa apa yang mereka bahas mungkin ada hubungannya dengan semakin meluasnya bencana gaib yang dulu menyebar sangat masif hingga saat ini. Keris pusaka mayit. Benda itu terdengar begitu mengerikan. Semoga saja aku tidak pernah berurusan dengan benda itu. Sebuah keputusan yang berat ketika aku harus pergi meninggalkan tempat di mana aku terlahir hingga tumbuh dewasa. Namun aku tidak ingin membiarkan kematian Bara menjadi sia-sia. Ya, dia Bara. Seorang aku dari semesta yang berbeda. Semesta tempat sekarang aku berada. Cukup sulit meyakinkan Chandra Mukti untuk membawaku ke semesta ini. Banyak yang perlu ia pertimbangkan, namun setidaknya kami sepakat dalam satu hal bahwa bencana gaib di semesta ini harus dihentikan. Waktuku tidak banyak, hampir mustahil bagiku untuk menyelesaikan apa yang sudah diperbuat oleh keris pusaka mayit itu sejak ia menipu Bara hingga menguasai alam gaib di tanah ini. Baru beberapa hari saja aku tiba di semesta ini. Berbagai kejadian di luar nalar sudah membuatku menggelengkan kepala. Kalau di semestaku mungkin mereka yang punya masalah uanglah yang berkuasa. Tapi belum tentu hal itu berlaku di sini.
Mereka yang menggadaikan Tuhannya dan menjalin perjanjian gaib dengan sekutu keris itu akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bahkan orang-orang kaya di perkotaan pun tidak lepas dari hal seperti ini. Ilmu klinik, peliharaan gaib, santet, pesugihan hingga pengasihan mulai kembali menjadi hal yang kental. Tidak seperti yang terjadi di masa lalu ketika manusia harus melakukan tirakat dan lelaku untuk mendapatkan ilmu. Di sini mereka hanya perlu meninggalkan agama dan mengikuti hasutan setan-setan yang semakin mudah untuk ditemukan. Ada sedikit distorsi ruang dan waktu saat aku tiba di semesta ini. Aku tiba di waktu yang sama saat Bara meninggalkan semesta ini. Itu artinya aku tiba beberapa tahun lebih cepat dibandingkan semestaku yang sebenarnya. Chandra Mukti tidak bisa menemaniku yang membawa Kliwon sebagai pembawa pesan untuk menghubungkanku dengan semestaku. Untuk itu, rencana utamaku adalah menemui seseorang yang mungkin bisa menyelesaikan atau menghentikan perbuatan keris pusaka mayit ini. Dan kalau aku harus menduga siapa yang bisa, pikiranku segera tertuju pada Danan. Membutuhkan waktu cukup lama hingga aku bisa menemukan Danan di sebuah desa yang bernama Desa Pulungrejo. Kehidupannya jauh berbeda dengan Danan yang ku kenal, bahkan sifatnya. Bayangkan, seorang Danan yang biasa menjadi sosok yang bijak yang mengingatkan kenakalanku, kini justru berbanding terbalik. Ia sering bertingkah iseng jauh sekali dari sosok Danan yang karismatik yang ku kenal. Aku menemukannya sedang memanfaatkan kemampuannya untuk mencari uang. Ia pura-pura meminta syarat menolong bocah yang juga pura-pura kesurupan dan menggunakan uang itu untuk dirinya sendiri. Hampir saja aku menghampirinya dan memberinya pelajaran, namun aku menahan diri ketika melihatnya masih memiliki niat baik untuk menyadarkan anak perempuan itu. Walau memiliki perangai yang berbeda, ternyata Danan di desa ini masih diterima baik oleh warga. Keberadaannya pun diandalkan untuk menangani keberadaan makhluk-makhluk gaib yang mencoba mengganggu desanya. Aku merasa ia masih ingin menjaga agar desanya tidak terjerat dalam tipu daya iblis. Saat memperhatikan Danan di semesta ini, aku mulai menyadari apa yang membuatnya seperti itu. Kematian Pale, Pak Bisma dan hilangnya Bude Kirana membuatnya terpaksa bertahan hidup seorang diri. Hal itu juga yang terjadi padaku dulu hingga terbiasa mencari perhatian dengan hal-hal bodoh. Walau begitu, Danan tetaplah Danan, ia tetap dapat diandalkan ketika dibutuhkan. Danan Jaya Sambara di semesta ini mewarisi dua keris pusaka milik leluhur Sambara, keris Raga Sukma dan keris Sukma Geni yang seharusnya dimiliki oleh Pale. Sayangnya ia belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan kedua pusaka itu, namun ketika ia mampu menggunakannya, mungkin itulah versi terkuat Danan yang pernah kulihat. Memangnya apa yang berbeda antara semesta ini dan semestamu, Cahyo? Tanya Danan yang baru saja selesai memanaskan air dari sungai untuk membuat kopi yang hanya tersisa beberapa saset di persediaan kami. Sama saja sebenarnya. Kota-kota besar tumbuh semakin pesat dan hutan-hutan semakin terkikis. Hukum yang tidak jelas berpihak pada siapa, hingga orang-orang yang mengejar hasrat fananya masing-masing. Yang berbeda di semestaku masih bisa dengan bebas menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Di semesta ini bahkan sangat sulit aku menemukan tempat ibadah. Kalau di ibu kota masih banyak, Mas. Cuma udah gak sama kayak dulu lagi. Masjid udah mulai sepi. Bahkan kadang tidak ada yang mengumandangkan azan. Tempat ibadah agama lain pun jauh lebih mengenaskan. Sungguh sedih aku membayangkan jika hal ini terjadi di semestaku. Godaan setan-setan itu memang sulit untuk ditolak, dan ketika semakin banyak orang yang melakukannya, dosa itu akan dianggap sebagai hal yang biasa. Yang membuatku semakin merasa sesak adalah ketika aku mengingat bahwa sebagian besar dari kekacauan ini adalah diriku dari alam ini. Mas Cahyo dan Mas Danan kenapa bisa sampai di desa ini? Nggak mungkin terjebak sepertiku kan? Aku mengingat beberapa waktu ke belakang di mana aku dan Danan memutuskan untuk melakukan perjalanan. Kami mencari petunjuk mengenai keberadaan keris pusaka mayit untuk menghentikan pengaruhnya di tanah ini. Kami tahu, hal itu tidak mudah karena ia sudah membentuk sekutu-sekutunya yang menguasai banyak wilayah.
Sudah beberapa tempat keramat kami datangi, namun tempat-tempat itu tidak lebih dari tempat yang dikuasai oleh sosok makhluk pencari tumbal tidak lebih. Ini desa kesekian yang kami datangi, Mas. Kami mencari petunjuk apapun tentang keris pusaka mayit. Dan untung saja Danan nemuin gulungan itu, yang artinya desa ini memang memiliki hubungan dengan keris itu. Terus kalian mau ngapain setelah tahu dari gulungan lontar itu? Ibarat keris itu adalah mesin, desa ini tuh penghasil benihnya, Mas. Kalau kita bisa menghentikan ritual dan menyadarkan warga, keris pusaka mayit itu akan kehilangan desa penghasil demit yang akan menjadi anak buahnya. Tapi maaf nih, Mas, saya nggak punya ilmu kanuragan kayak kalian berdua. Saya mungkin akan jadi beban di sini. Nggak gitu, Mas Dipta. Setiap manusia memiliki perannya masing-masing. Mungkin kami berperan menghentikan setan-setan ini, tapi orang seperti Mas Dipta yang masih memegang teguh agama dan menjalankan amalannya lah yang akan menjadi ujung tombak kembalinya kepercayaan kepada Sang Pencipta di tanah ini. Setuju. Nggak gampang untuk terus taat beribadah di tengah cemoohan orang-orang. Setelah menikmati perbincangan singkat itu, sekali lagi kami berjalan-jalan memperhatikan desa itu. Berkali-kali diperhatikan pun desa itu tetap terlihat seperti desa biasa dengan warga yang ramah dan rukun. Dipta masih memandang dari jauh sosok Asri yang ternyata jauh dari bayangannya. Sepertinya ia sempat menaruh hati. Terus kita gimana, Cahyo? Di pemakaman tempat ritual itu pasti ada sesuatu yang berhubungan dengan keris pusaka mayit. Pasti ada sesuatu yang menghubungkan desa ini dengan pusaka itu. Kita coba cari itu dulu. Setauku pemakaman itu dijaga. Ya, itu memang harus kita pikirkan. Kami menghemat tenaga dengan beristirahat di siang hari, dan setelah menyelesaikan kewajiban kami di waktu maghrib, kami pun mulai bergerak ke arah pemakaman. Dari jauh kami memperhatikan kuburan-kuburan dengan satu jenis batu nisan, namun untuk kuburan-kuburan baru, mereka menutupinya dengan tirai bambu. Yang membuatku sedikit terganggu adalah keberadaan tengkorak manusia yang tidak dikubur dan hanya diletakkan begitu saja di atas kuburan tubuhnya. Sama sekali tidak ada penerangan di tempat ini. Dengan sebatang obor kami mengelilingi pemakaman mencoba mencari petunjuk. Aku tidak bisa membayangkan warga desa benar-benar berpesta di tempat mengerikan ini. Di tengah-tengah pemakaman ada tumpukan batu yang menjadi tempat di mana mereka menyajikan mayat. Ada sisa-sisa tambang menggantung di pohon tempat mereka menggantung kepala dari mayat yang disajikan. Ini patung apa? Bentuknya mengerikan begini. Sesembahan mereka menyembah sesuatu yang dianggap sebagai perwujudan dari sisi gelap dewa. Mereka disesatkan oleh sosok yang mengaku dewa ini. Para penganut kepercayaan yang memuja dewa-dewi pun pasti juga akan bertentangan dengan ritual ini. Kami melanjutkan pencarian kami di pemakaman itu. Sepertinya satu malam tidak akan cukup jika kami harus mengecek semua nisan yang ada di tempat ini. Apa yang kalian lakukan di tempat ini? Tiba-tiba terdengar suara dari belakang kami bertiga. Aku menoleh dan seorang kakek tengah berdiri di sana memperhatikan kami. Bagaimana mungkin aku tidak menyadari keberadaannya? Enggak, Mbah, kami cuma pengen tahu saja. Kalian bukan dari desa ini. Berani-beraninya kalian. Iya, Mbah. Maaf, kita pergi. Kami segera melangkahkan kaki keluar dari situs pemakaman itu, tapi ternyata niat kami tidak berjalan semulus itu. Tiba-tiba obor kami mati begitu saja. Danan mencoba menyalakannya, namun batang koreknya enggan menyala. Kami pun segera sadar bahwa kakek itu melakukan sesuatu. Kami menoleh kembali ke arah sang kakek penjaga makam itu, dan saat itu kami sadar kakek itu bukan kakek biasa. Desa ini dipenuhi oleh orang-orang baik. Tapi kami punya aturan untuk mendatang, menjadi bagian dari desa ini atau menjadi penghuni pemakaman ini. Mendengar ucapan itu, Dipta terlihat panik. Sepertinya ia juga tahu bahwa ucapan itu bukanlah ancaman semata. Itu, Mas, di belakang kakek itu. Di belakang kakek itu, samar-samar mulai bermunculan sosok pocong yang menyebar di antara pepohonan.
Pocong itu semakin menyebar ke seluruh hutan seolah berniat mengepung kami. Mereka adalah pendatang-pendatang seperti kalian yang menolak menjadi bagian dari kami. Kita bakal jadi kayak mereka, Mas. Ngawur kamu. Mana ada manusia yang mempertahankan keyakinannya pada Gusti Allah matinya jadi arwah gentayangan. Dengerin tuh Mas, jangan terkecoh sama jin yang mengambil wujud manusia. Dipta mengangguk mencoba mengerti ucapan kami, tapi sepertinya ucapan itu tidak mengurangi sedikit pun rasa takutnya. Ya udah, terus ini gimana, Mas? Man, urusin. Danan mengeluarkan kedua keris andalannya dan berjalan mendekat ke arah kakek itu. Ia meneteskan darahnya pada keris Sukmageni dan membiarkan api putih membara. Biar aku yang menghabisi mereka. Danan mengambil posisi untuk melayang meninggalkan tubuhnya. Inilah kehebatan Danan di semesta ini. Ia bisa menggunakan kedua pusaka itu secara bersamaan. Tubuh Danan terjatuh tersungkur di tanah. Aku melongo melihat kelakuannya itu. Man, yang bener kamu. Diem, gak usah ketawa. Aku menepuk dahiku melihat kelakuan Danan. Aku tak menyangka ia akan berulah di saat seperti ini. Sudah, simpan saja pusakamu itu, biar aku yang urus mereka. Sudah main-mainnya. Aku membalas pertanyaan kakek itu dengan lantunan ayat-ayat suci yang membuat sebagian pocong-pocong itu tersiksa. Namun aku tahu itu saja tidak cukup. Kakek itu marah ketika setan-setan yang ia panggil mulai terbakar dan merintih. Ia memerintahkan pocong-pocong itu untuk menyerang kami. Hisap darahnya, kulit di tubuhnya, habiskan dagingnya. Pocong-pocong yang masih bisa bertahan dengan ayat-ayat suci itu pun mendekat ke arah kami. Wujudnya semakin beringas memamerkan wajahnya yang sudah membusuk. Sebagian dari mereka memiliki taring dan gigi-gigi yang tajam seolah memang merupakan makhluk pemangsa manusia. Mikir! Pocong itu terpental dan membentur pohon, namun serangan fisikku tidak berarti apa-apa untuk mereka. Sebaliknya, beberapa dari mereka melayang-layang di atas kami dan meneteskan air liurnya. Hati-hati, air liurnya bisa bikin kalian gatal-gatal berminggu-minggu. Sial. Pemandangan di pemakaman itu berubah drastis. Apa yang terjadi di sana adalah pemandangan puluhan pocong yang mengerubungi 3 orang manusia dengan irama ayat-ayat suci yang mengiringinya. Kalianlah yang bodoh. Seharusnya kalian menjadi bagian dari desa ini. Berisik! Wanasura! Sebelum pocong-pocong itu membanjiri kami dengan liurnya, aku memanggil sosok yang bersemayam di tubuhku. Kekuatan sosok Panglima Kera dari alas Wanamarta merasuk ke tubuhku dan meminjamkan kekuatannya. Dengan sekali ayunan, aku menghempaskan pocong-pocong itu hingga tidak lagi berani untuk mendekat. Maju! Serang mereka. Kalian dibangkitkan untuk patuh padaku. Pocong itu kembali berniat mengeroyok kami sekali lagi, namun Wanasura mengamuk dan mengancam mereka dari dalam tubuhku. Suara raungan itu menggetarkan seisi hutan. Makhluk-makhluk itu pun gentar dan menghilang satu persatu. Apa yang kalian lakukan? Kalian takut dengan manusia-manusia itu? Rupanya setan bisa sadar diri. Pantungin, jangan cuma gaya doang. Duh, jangan gitu. Kan aku udah usaha juga. Dipta mulai terlihat tenang, namun aku memperhatikan dari bibirnya tidak berhenti melafalkan ayat-ayat suci dan doa-doa yang ia bisa. Aku cukup lega melihat hal itu. Aku menyadari ia memiliki mental yang cukup kuat. Sepertinya kehidupannya juga tidak mudah. Kakek penjaga makam itu geram. Ia mengeluarkan sebilah pisau dan menyayat tangannya dari ujung jari ke siku. Nafasnya terengah-engah menahan rasa sakit dari luka akibat perbuatannya sendiri. Hati-hati. Kakek penjaga makam itu pun meneteskan darahnya ke tanah sambil terus mengulang-ulang mantra yang tidak dapat kudengar dengan jelas. Ada sesuatu yang mengerikan yang berasal dari tubuhnya. Saat itu aku dan Danan mengambil posisi di depan Dipta, bersiap akan hal mengerikan yang akan muncul dari kakek itu. Tapi sebelum sosok itu muncul, tiba-tiba asap hitam mengepul menyelimuti kakek itu. Jangan sia-siakan darahmu. Suara yang terdengar begitu berat pun muncul bersama asap hitam yang menghisap tubuh kakek penjaga makam itu. Aku dan Danan bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, namun saat asap itu menghilang, sosok kakek itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Cayo,
Itu apa? Yomponan, sepertinya ada sosok yang lebih mengerikan di belakang kakek itu. Saat itu aku dan Danan memastikan bahwa sudah tidak ada lagi sosok yang mengancam di pemakaman itu. Entah apa yang terpikirkan oleh Dipta, saat itu tiba-tiba ia berjalan ke salah satu makam dan membersihkan batu nisannya. Di sini, Mas. Aku mendekat ke arah nisan itu dan ada sebuah lambang tergambar di sana. Nisan ini terlihat sangat tua dan berbeda dengan batu nisan lainnya. Apa maksudmu, Mas? Di sini kuburan jasad pertama yang menjadi inang pusaka mayit itu. Aku dan Danan saling berpandangan menerka bagaimana Dipta bisa menebak keberadaan jasad itu. Mas, kamu tahu dari mana? Tadi saat pocong-pocong itu menyerbu kita, aku merasa ada suara yang berbisik ke arahku. Aku mencari suara dan ternyata suara itu berasal dari pocong yang berdiri di atas kuburan ini. Suara? Dipta mengaku mendengar suara dengan bahasa yang tidak jelas, namun entah mengapa ia mengerti bahwa suara itu menjelaskan tentang keberadaan jasad dari sosok itu sebagai korban pertama keris pusaka mayit. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain selain mempercayai ucapan Dipta. Yang bisa kami lakukan hanya mencoba menggali kuburan itu, melihat apakah isi dari makam ini sesuai dengan apa yang ia katakan. Benar saja. Setelah cukup lama menghabiskan waktu menggali gundukan itu dengan tangan kosong, kami menemukan sebuah jenazah yang hanya tersisa tulang belulang yang menghitam. Namun terlihat bekas luka di tulang yang seharusnya melindungi jantungnya itu. Tapi kami tidak menemukan tengkorak dari jasad ini. Terus kita apakan jenazah ini? Gak tahu, Mas. Hanya petunjuk tentang keberadaan jasad ini saja yang kudapatkan. Dipta tidak berbohong, sepertinya ia memang tidak mengetahui apa-apa tentang apa yang harus kami lakukan dengan jasad ini. Setidaknya pasti ada petunjuk dari Belum sempat Danan menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba keris sukma geni menyala dan api putih muncul menembus warangkanya. Nan, keris sukma genimu. Wis telat. Demi tewis lunga baru nyala. Danan mengumpat ke keris pusaka peninggalan Pale itu. Jelas ia merasa kesal saat kami membutuhkan kekuatan kedua pusaka itu. Ternyata pusaka itu enggan mematuhi Danan dan sekarang tiba-tiba api putih keris sukma geni menyala. Mas, apa mungkin menyalanya keris itu ada hubungannya dengan jasad ini? Benar juga ucapan Dipta. Keris sukma geni itu punya kekuatan memulihkan luka gaib dan memurnikan kutukan. Mungkin saja ia merespon kutukan dari jasad ini. Danan memandangi keris warisan Pale itu dan memutuskan membukanya dari warangka. Darah Danan yang diteteskan di keris itu sebelumnya kini berubah menjadi tetesan api putih. Danan menoleh ke arahku seolah meminta persetujuan untuk meneteskan api putih itu pada jasad itu. Aku pun mengangguk dan menyetujuinya. Dalam hati aku berpikir, mungkin ini alasan Pale tidak selalu menggunakan keris sukma geninya dalam setiap pertarungannya. Ia tahu kapan keris sukma geni akan bermanfaat dan kapan keris sukma geni tidak akan menyala. Benar saja, tepat setelah api putih itu menetes di tulang belulang itu, kobaran api putih menyala dan menyebar ke seluruh bagian tulang belulang itu. Samar-samar kami melihat perubahan pada jasad itu. Warna tulang belulang yang hitam kelam kini memutih menyerupai tulang sewajarnya. Benar, api keris sukma geni memurnikan jasad ini. Apa artinya salah satu sumber kekuatan keris pusaka mayit itu sudah musnah? Bisa saja. Belum. Kepala jasad ini belum dimurnikan. Aku merasa kepala itulah yang menjadi pengikatnya. Aku sepakat dengan Dana dan aku bisa menebak apa yang Danan maksud. Kita tahu bahwa kepala jasad ini pasti disimpan secara khusus oleh warga desa. Kita kembali. Danan dan Dipta mengangguk setuju. Setidaknya saat ini kami sudah mendapatkan beberapa petunjuk. Yang pertama, dengan memurnikan jasad yang pernah menjadi inang dari pusaka mayit. Hal ini mungkin bisa berdampak terhadap pusaka sialan itu. Yang kedua, jika hal itu benar, jalan yang harus kami tempuh semakin terang. Berarti tugas kami adalah mencari semua jasad yang pernah menjadi inang dari pusaka itu dan memurnikannya. Seperti apa yang kami lakukan pada jasad ini. Sisa malam itu kami gunakan untuk beristirahat.
Aku terbangun lebih dulu dan berinisiatif mencoba mencari petunjuk mengenai keberadaan kepala jasad yang kami temukan semalam. Tapi suasana desa di siang hari itu benar-benar berbeda, sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Para penduduk yang sebelumnya terlihat ramah dan selalu menyapa kini menatapku dengan tatapan kesal. Setiap aku melintas, mereka selalu berhenti dan menatapku seolah aku adalah penjahat. Kami salah apa, Thomas? Tega-teganya kamu sama desa kami. Suara-suara itu terdengar dari warga yang berpapasan denganku, namun mereka tidak meminta jawaban. Mereka hanya mencibir dan meninggalkanku seolah sengaja tidak ingin bertikai. Kami gak pernah nyakitin siapapun loh, tapi kenapa masnya malah bikin gara-gara? Aku pun mulai kesal dan berpaling pada orang yang mencibir itu. Siapa yang cari gara? Sekali lagi belum sempat aku berkata, orang itu sudah pergi meninggalkanku. Mereka memang benar-benar hanya ingin mencemoohku. Keadaan ini benar-benar menyiksaku, namun yang menjadi pertanyaanku, apakah mereka sudah tahu tentang yang semalam kami perbuat? Dari mana? Apakah kakek penjaga makam itu yang mengatakan pada warga desa, atau dampak dari apa yang kami lakukan dengan memurnikan jasad semalam? Saat itu aku memutuskan untuk tidak berlama-lama di desa. Aku merasa keadaan akan semakin tidak kondusif bila aku berada di sana. Aku kembali ke gubuk dan menceritakan semua pada Danan dan Dipta. Jangan ke desa dulu. Kenapa? Mereka sudah tahu tentang semalam. Tapi bukannya kita harus tetap mencari tahu tentang keberadaan kepala jasad semalam? Aku mengerti akan hal itu, namun tidak mungkin kami lakukan di siang hari dengan keadaan warga desa yang sudah mengetahui perbuatan kami. Kita ke desa lagi nanti malam diam-diam. Kita selidiki dengan hati-hati tempat-tempat yang mungkin digunakan untuk menyimpan benda keramat. Benar, malam-malam lebih aman. Nanti Mas Dipta di gubuk saja ya. Dipta pun menoleh ke sekeliling hutan dan memperhatikan makam-makam di hadapan gubuk kami. Saya ikut mas-masnya aja. Kayaknya lebih aman kalau sama kalian. Walah, ya udah kalau begitu. Lagi pula mungkin saja Mas Dipta bisa memberi petunjuk seperti semalam. Aku setuju mengenai itu. Tanpa petunjuk dari Mas Dipta, mungkin kami tidak akan dapat petunjuk mengenai jasad itu. Tapi hal itu sekaligus membuatku sedikit khawatir. Apa yang terjadi pada Dipta? Apakah sebuah karomah atau justru jebakan dari makhluk-makhluk gaib? Tapi sepertinya aku memilih untuk percaya padanya. Menyalakan keris Sukmageni mungkin merupakan petunjuk untukku, bahwa petunjuk dari Dipta memang jalan untuk kami. Menjelang maghrib, tiba-tiba aku dan Danan merasakan perasaan yang sama. Kami terduduk dari istirahat santai kami dengan wajah panik. Cayo, iya Nan, ada yang gak beres, kekuatannya kerasa sampai sini. Dipta menatap kami dengan wajah bingung. Suara gendang kembali terdengar dari atas gubuk kami. Kakek pemain gendang misterius tengah duduk di sana, masih dengan gendang kesayangannya. Kalian sudah ditunggu oleh warga desa. Kamu sendirian, Mbah? Penarik pasanganmu gak diajak? Pasangan? Bukan. Kami bukan pasangan. Kami bukan siapa-siapa. Lah tapi kok muka Mbah merah, bertepuk sebelah tangan yo? Ngawur, sudah gak usah dibahas. Harusnya kalian tuh takut, kabur, bukan malah ngeledekin saja. Saat itu aku dan Danan yang sebelumnya waspada dengan kakek itu pun tersenyum menahan tawa. Sepertinya tidak semua setan-setan di sini berhubungan dengan keris pusaka mayit itu. Sudah Mbah, nggak apa-apa kalau suka. Kalian cocok kok. Mendengar ucapan itu, tiba-tiba ia melompat dari atas gubuknya dan mendekat ke wajah Danan sedekat-dekatnya. Yang benar. Iya Mbah. Hehehe. Ya sudah, pergi sana. Semoga kalian selamat. Kakek itu pun pergi meninggalkan kami sambil memainkan gendangnya. Wajahnya yang sebelumnya menyeramkan kini berubah seperti anak kecil yang salah tingkah. Bahkan beberapa kali ia berhenti dan tertawa sendiri seolah membayangkan dirinya bersanding dengan penarinya itu. Sang penari tanpa kepala. Sumpah aku merinding membayangkan keberadaan pasangan seperti itu. Tapi bila itu merupakan hal baik, kenapa tidak? Kami memang sengaja menunggu ketika langit benar-benar sudah menjemput gelapnya. Ketika kakek itu memberitahu kami sudah ditunggu, itu berarti kami akan memasuki sebuah tempat yang mungkin merupakan perangkap yang membahayakan nyawa kami.
Aku dan Danan berusaha menenangkan diri dan memohon perlindungan pada Sang Pencipta atas apa yang akan kami hadapi malam ini. Hal utama yang kutaklukkan bukanlah keberadaan sosok dengan kekuatan mengerikan itu, tapi ketika kami harus berhadapan dengan warga desa. Adu ilmu dan baku hantam dengan setan mungkin bukan masalah untukku. Namun ketika kami harus berhadapan dengan sesama manusia dan berpotensi melukainya, itu adalah pilihan yang amat sulit. Rumah-rumah di desa terlihat sangat gelap, cahaya obor dan lampu-lampu kecil berkumpul di satu tempat dan seolah membentuk sebuah jalan untuk menyambut kami. Sial, semua warga desa berkumpul di pinggir-pinggir jalan sambil memandangi kami dengan ketus. Mas, mereka kenapa mas? Udah diem aja, jangan direspon. Pura-pura gak lihat aja. Dipta setuju dan mengangguk, namun baru berjalan beberapa langkah, Dipta terhenti. Ada seorang perempuan yang memandang kami di depan. Asri. Tiba-tiba wajah Dipta berubah, terlihat ia sangat diliputi kebingungan. Dalam sekejap aku menduga bahwa Dipta sempat memiliki perasaan khusus dengan Asri. Asri salah apa Mas Dipta? Kenapa Mas Dipta begini? Tapi belum sempat Dipta menjawab pertanyaan Asri, Danan menahan Dipta untuk menjawab Asri. Kamu sudah melihat dengan mata kepalamu sendiri. Jangan sampai kamu ragu, Mas. Aku yakin setelah ucapan Danan itu, pikiran Dipta kembali pada kejadian di mana ia melihat ritual di pemakaman dan apa yang Astri lakukan di sana. Namun saat aku melihat Dipta menarik nafas dan menghembuskan nafasnya dengan lega, aku menduga ia sudah mulai tenang. Tuhan, Mas gak akan mengizinkan kita bersama jika kamu masih hidup dengan cara ini. Maksud Mas, Asri hina. Menerima kekurangan ataupun masa lalu Asri bukan hal yang sulit. Waktu bisa membantu Mas untuk menerimanya. Tapi Mas tidak bisa menerima ajaran sesat yang sudah mendarah daging pada dirimu dan sosok yang kalian puja. Bagus Dipta, itu baru cowok. Astri pun menggunakan senjata terakhirnya sebagai seorang perempuan dan menangis di hadapan kami. Namun dengan hati yang teguh, kami melangkah melewatinya begitu saja. Mas, biasanya aku yang ditolak, Mas. Akhirnya sekarang aku bisa nolak cewek. Ngawur kamu, itu bukan prestasi. Danan memukul kepala Dipta. Aku tahu pernyataan Dipta itu bukan berarti ia ingin menyombong. Ia hanya ingin mengalihkan suasana yang sangat aneh ini. Kalian mencari ini kan? Seorang nenek melangkah di depan sebuah kuil batu tempat warga desa menggiring kami. Ya benar, itu adalah apa yang kami cari, kepala tengkorak yang sudah menghitam. Nenek itu juga tidak asing, ia adalah Mbak Yasmin, yang rumahnya sempat menjadi tempat tinggal Dipta saat sampai di desa ini. Serahkan pada kami, Mbah. Kami tidak ingin ada perseteruan. Anak-anak kurang ajar. Benda ini bukan milik kami. Mintalah sendiri pada yang punya. Sudah kuduga hal ini akan terjadi. Kami harus berhadapan pada sosok yang bertanggung jawab atas kepala tengkorak itu. Tiba-tiba, tanpa ada tanda-tanda apapun, seluruh warga desa berlutut dan mengatupkan tangannya di depan dahinya. Mereka semua berlutut mengarah ke kuil tersebut. Kami mohon keadilan demi warga kami yang tidak bersalah. Ucap Mbak Yasmin yang diikuti dengan serangkaian doa-doa yang lebih mirip dengan mantra yang diucapkan oleh seluruh warga desa tanpa terkecuali. Ini pertama kalinya aku merasakan perasaan seperti ini. Di tengah seluruh warga desa yang melantunkan mantra-mantra dan api obor yang mengelilingi kami, seolah saat ini kami sedang berada di tengah-tengah ritual yang sangat besar. Tidak bersalah. Kalian benar-benar tidak merasa ada yang salah dengan kepercayaan dan ritual kalian. Tidak ada yang menggubris ucapan Danan. Warga desa hanya fokus pada ritualnya itu tanpa terganggu sama sekali. Seiringan dengan mantra-mantra yang diucapkan warga desa, perlahan mulai muncul sosok pocong yang pernah kami lihat di pekarangan rumah Mbak Yasmin. Sayangnya tidak hanya itu. Langit malam pun mulai dipenuhi roh yang melayang-layang menutupi cahaya rembulan. Kalian akan menjadi bagian dari mereka. Sayangnya setan-setan itu bukan hidangan utama kami. Sosok mengerikan itu hanya penonton untuk kemunculan makhluk yang muncul dari kepungan asap di dekat kuil. Aku dan Danan sudah bersiap menghadapi makhluk apapun yang muncul. Mas, kalian keterlaluan. Sakit. Tolong.
Di tengah kepulan asap itu tiba-tiba terdengar suara yang tidak asing. Mas Karto, Mas Yatmo. Wajah Dipta terlihat pucat. Ada sosok makhluk yang tingginya melebihi rumah-rumah warga. Sosok itu muncul dari kepulan asap itu, namun yang membuat Dipta pucat bukan itu. Di tangan makhluk itu ada kepala Mas Karto, Mas Yatmo, dan Paidin. Walau sudah terpisah dari tubuhnya, kepala itu masih hidup dan merintih. Ini karena kalian. Brengsek, apa yang kau lakukan pada mereka? Ini salah kalian. Karto harus menanggung akibatnya karena membawa dia ke desa ini. Mengerikan, rupanya mereka bertiga diminta pertanggungjawaban karena mengantar Dipta ke warga desa ini. Mereka harusnya bahagia, mereka disempurnakan lebih dulu dari kami. Tidak, mereka benar-benar tidak waras. Otak mereka telah dicuci seumur hidup mereka hingga keberadaan setan-setan ini dan perbuatan kejam ini menjadi hal yang wajar di mata mereka. Hentikan perbuatan kalian! Danan yang sudah tidak mampu menahan emosinya pun menjatuhkan tubuhnya begitu saja dan melepaskan sukmanya menuju arah makhluk hitam penguasa desa ini. Dengan melampiaskan amarahnya, Danan menyerang tepat ke jantung makhluk itu dengan keris raga sukmanya. Beruntung kali ini keris raga sukma mau mengikuti kehendak Danan. Sayangnya serangan itu sia-sia. Serangan Danan tembus begitu saja dan tidak melukai sedikit pun makhluk hitam itu. Hanya yang berhati bersih dan berhati suci yang mampu menyentuh Sang Hyang Perawana. Sang Hyang, yang benar saja. Aku penasaran dan memanggil Wanasura untuk membantuku menyerang sosok itu, dan benar saja, seranganku tak mampu menyentuh sosok itu. Aku pun mencoba mengambil ketiga kepala warga desa itu. Aku berhasil menyentuhnya namun tidak berhasil mengambilnya. Sempat aku mengira sosok Sang Hyang Perawana itu adalah tubuh bayangan, namun ternyata aku salah. Tubuhku terpental tiba-tiba dengan tendangan makhluk itu menghantam tubuhku tanpa ampun. Beruntung Wanasura sedang merasuk, jika tidak tulang-tulangku mungkin sudah hancur. Cayo! Sukma Danan mencoba melindungiku dari serangan makhluk itu lagi. Namun sekali lagi, tubuhnya menembus serangan itu. Beruntung aku sempat melompat ke salah satu atap rumah untuk menghindari serangan itu. Ini gawat. Makhluk itu bisa menyerang kami, tapi kami tidak bisa menyentuhnya. Hentikan doa-doa kalian. Bagaimana mungkin kalian menyembah makhluk seperti ini? Sepertinya Dipta menyadari bahwa keberadaan makhluk ini berhubungan dengan doa-doa dan mantra-mantra yang ia baca. Sayangnya setan itu pun mulai mengincar Dipta. Setan brengsek, aku lawanmu. Aku mencoba memprovokasi setan itu untuk mendekat ke Dipta, namun sepertinya aku tak berhasil. Setan itu tidak menganggap aku sebagai ancamannya. Bayangkan, sosok makhluk setinggi rumah mencoba menghantam tubuh Dipta yang hanya manusia biasa. Beruntung aku sempat menangkap tubuh Dipta dan membawanya menjauh. Pergi dari sini, ini di luar kemampuanmu. Aku ngerti mas, tapi harusnya aku bisa berbuat sesuatu. Terserah, pokoknya jangan nekat. Aku segera kembali dan meninggalkan Dipta, juga mengalihkan sosok yang dianggap dewa oleh warga desa itu. Ketika Danan tahu ia tidak mampu menyerang setan itu, ia pun kembali ke tubuhnya dan berbalik mengincar tengkorak hitam yang masih berada di tingkat teratas kuil itu. Wanasura! Aku memanggil Wanasura untuk mengerahkan semua yang ia punya. Bagaimanapun caranya, aku harus memberi waktu pada Danan untuk melakukan rencananya. Raungan Wanasura mengaum ke seluruh desa. Aku menghantamkan tanah ke tempat Sang Hyang Perawana dan membentuk sebuah lubang yang besar. Sayangnya, walau begitu pijakan sosok itu tidak goyah. Akibat seranganku, beberapa warga desa terhempas. Aku menoleh dan merasa bersalah atas perbuatanku. Kalian tidak apa-apa? Mereka tidak menjawabku dan semakin menatapku dengan wajah sinis. Setan seperti kalian harus mati. Kalian membawa bencana untuk desa ini. Hentikan mantra kalian. Kalian benar-benar berpikir makhluk yang membunuh Karto, Yatmo, dan Paidin itu dewa kalian. Jangan ikut campur. Kalian orang-orang yang tidak tahu diuntung. Dialah yang memberi kebahagiaan dan melindungi desa kami. Melindungi dari apa? Justru kalian dipaksa hidup berdampingan dengan setan. Bahagia apa? Perbuatan ritual pemuas nafsu itu hanya jebakan.
Kalian akan membayarnya di akhirat nanti. Hentikan ocehanmu, Mas. Pandangan kita soal setelah kematian berbeda. Kami tidak mengharap pahala dan hanya menikmati dan mensyukuri apa yang diciptakan Sang Hyang Prawana untuk kami. Kali ini Asri yang menghadang Dipta. Aku yang khawatir bila Dipta menjadi bulan-bulanan pun menghampirinya dan menghentikannya. Sudah, Mas. Jangan bahayakan dirimu. Kita harus menghentikan mantra-mantra mereka, Mas. Mantra itu yang membuat setan itu hidup. Kau tahu dari mana? Nenek berambut putih di rumah Mbah Yasmin itu, yang selalu muncul di malam-malam tertentu. Mungkin saja ucapannya benar. Aku menoleh ke arah rumah Mbak Yasmin dan melihat seorang nenek sedang duduk di teras rumah Mbak Yasmin sambil menyisir rambutnya yang begitu panjang. Sepertinya kami mulai mengerti apa yang harus kami lakukan. Tugasku adalah mengulur waktu sampai Danan berhasil memurnikan tengkorak hitam itu, dan Dipta menghentikan ritual warga desa. Tapi sebelum aku menghadapi makhluk itu lagi, seseorang muncul dari kejauhan dan berlari mendekat ke arahku. Ada Kliwon yang bersamanya dan wajah mereka terlihat cemas. Chandra Mukti? Ia melompat mendekatinya. Cahyo menyambutku, menaiki tubuhku dan memasang wajah mengejam ke sosok Sang Hyang Prawana itu. Waktumu tidak banyak, Cahyo. Apakah desa ini bisa diselamatkan? Akan lebih mudah jika desa ini diserang sekumpulan makhluk gaib dan kami berjuang untuk mengusir setan-setan itu dari desa ini. Setelah itu masalah selesai. Tapi saat ini keadaan begitu rumit. Setan-setan di desa ini ada karena mereka, warga desa sendiri. Mereka mengundang setan-setan itu, memberikan makan dan membiarkan mereka menjadi bagian dari hidup mereka. Lantas bagaimana cara kami untuk menghentikan kegilaan ini? Ritual gila di pemakaman yang terus berjalan selama ratusan tahun seolah menjadikan desa ini sebagai tempat setan-setan itu mendapatkan makanannya. Pemujaan yang warga desa lakukan merupakan sumber kekuatan dari makhluk yang dikutuk itu. Dan kini, seluruh desa membiarkan setan itu membunuh Mas Karto, Yatmo, dan Paidin. Kepala mereka juga tenggelam di tangan makhluk terkutuk yang mereka puja dan seluruh warga desa masih melantunkan mantra-mantra pemujaan untuknya. Asri, kamu harus hentikan ini, Sri. Setan itu sudah membunuh teman-teman kalian. Cukup, Mas. Dewa kami kalian anggap setan. Mereka bertiga itu mati karena kamu, Mas. Jangan memutarbalikkan fakta. Aku semakin khawatir mendengar jawaban dari Asri. Sepertinya usaha Dipta menghentikan warga desa tidak akan cepat. Makhluk itu mencoba menghempaskan tubuhku. Beruntung aku cukup cekatan menghindari serangannya. Hati-hati, setan itu bukan hal yang terburuk di desa ini. Ada sosok bernama Raden Giri Sangkur yang akan bangkit dari tanah terkutuk ini. Hah? Di mana kamu tahu? Di semestamu. Dana juga berurusan dengan desa ini. Takdir kalian benar-benar gila. Apa? Di semestaku? Apa Pak Le dan Danan dalam bahaya? Tenang, mereka sudah aman. Kita fokus pada desa ini dulu. Kuceritakan nanti. Sial. Kami saja belum mendapatkan cara untuk mengalahkan setan yang tidak dapat kami sentuh ini. Sekarang Chandra Mukti malah memberi kabar yang tidak mengenakan tentang keberadaan sosok lain yang lebih mengerikan. Tolong Mas Dipta, matilah agar kami juga diizinkan untuk mati. Sakit. Tolong matilah, Mas. Lihat kekejaman kalian. Kalian ini goblok apa gila sih? Aku tidak sudi mati di tangan makhluk ini demi kalian. Tapi aku janji akan menyelamatkan jiwa kalian walau harus mati. Mendengar teriakanku, Dipta dan Danan terhenti dan menoleh sejenak ke arahku. Jawaban yang bagus. Sebentar lagi aku selesai. Siap-siap. Api putih membara membakar kuil batu yang menjadi tempat Danan meruat tengkorak hitam itu. Apa yang kau lakukan? Menyelamatkan desamu. Dusta, kalian adalah orang-orang terkutuk yang ingin memusnahkan desa kami. Sukma gini, mengamuklah! Seketika, kerisnya menyala dan api putih yang membakar kuil itu menjalar membentuk retakan yang membara di seluruh tanah desa. Apa yang kalian lakukan?
Kalian hendak membakar desa kami. Saat itu warga berhamburan, mantra-mantra mereka terhenti, namun suara jeritan terdengar di sekitar mereka. Hentikan siksaan ini. Lepaskan kami. Kalian orang-orang terkutuk. Suara itu terdengar dari dalam tanah yang terbakar dari api keris sukma geni. Secara serentak, tiba-tiba seluruh desa sudah dipenuhi makhluk-makhluk mengerikan. Pocong, mayat hidup, kepala melayang, dan tubuh-tubuh yang tidak utuh. Apa-apaan ini, Danan? Empuh, keluarin saja semua. Setan, arwah gentayangan, demit, semua yang terikat di tanah terkutuk ini. Keluar! Danan sepertinya sudah tidak mampu lagi menahan kesabarannya. Semua warga ketakutan, bau amis tercium pekat, suara tangisan, teriakan. Semua melengking di telinga kami semua. Ini gila. Jumlah makhluk-makhluk itu bahkan berlipat-lipat dari jumlah warga desa. Memangnya kenapa? Kami sudah terbiasa hidup berdampingan dengan mereka. Itu menurutmu? Raut wajah mereka berkata lain. Memang benar, mungkin warga desa sudah terbiasa melihat roh yang melintas di sekitar mereka. Tapi walau begitu, mereka pasti tidak menyangka bahwa selama ini mereka hidup bersama makhluk mengerikan sebanyak ini. Danan yang sudah termakan emosi berjalan ke arah sang hyang prawana itu. Ini yang terjadi pada keluarga, saudara, teman, dan seluruh warga yang telah mati. Tanyakan sendiri pada mereka keselamatan apa yang diberikan oleh setan biadab itu. Gila, aku tidak menyangka Danan sampai berpikir seperti ini. Beberapa dari warga mulai mengenali roh-roh dan jasad yang berada di sekeliling mereka. Eyang, jangan panggil aku eyangmu. Kamu membuatku seperti ini. Ini sakit, Asri. Sakit. Jiwa eyang hanya menjadi bulan-bulanan mereka. Kalian mempersembahkan kami pada setan. Kalian juga harus merasakan siksaan ini. Wajah seluruh warga desa pucat, mereka pasti tidak menyangka melihat pemandangan ini. Saat itu Mbak Yasmin terlihat kebingungan dari situ. Aku bisa menebak siapa pemegang kunci dari segala permasalahan di desa ini. Wanasura. Sekali lagi kekuatan Wanasura merasuk ke dalam tubuhku. Candra Mukti membentuk sebuah kabut yang menutupi tubuh sang hyang prawana. Rasakan desa busuk. Tanah pun bergetar, sosok setan yang mereka anggap dewa itu pun terjatuh dan tumbang. Warga desa dan Mbah Yasmin tidak percaya dengan apa yang ada di hadapan matanya. Tidak mungkin dewa bisa kau perlakukan seperti itu. Lanjutkan mantra kalian. Ini semua terjadi karena kalian. Kalian masih ingin menyembah makhluk itu? Konyol! Ada sosok Tuhan yang lebih berkuasa dan lebih layak untuk disembah. Manusia brengsek. Sang hyang prawana mengamuk dan mengincar Dipta, namun sebelum itu terjadi, sekali lagi aku memukul tanah sekuat tenaga dan setan itu terjatuh kesakitan. Apa yang kau lakukan? Apanya yang tidak bisa disentuh? Sosok yang mengaku dewa itu hanya menukar keberadaannya dengan bayangan. Akal-akalan bodohmu sudah ku ketahui. Benar, aku menyadari itu ketika api dari keris sukma geni Danan menjalar di tanah. Bayangan itu seperti seolah mencari cara untuk menjauh dari api putih yang menjalar itu. Hahaha, berarti sejak awal kalian menginjak-injak dewa kalian sendiri. Benar juga ucapan Mas Danan. Mbak Yasmin, bawa, panggil semua teman-temanmu. Apa maksudmu? Tidak usah berlagak bodoh. Panggil penjaga makam itu, dan bila sosok Raden Giri Sangkuri itu benar ada di sini, bawa mereka ke hadapanku. Wajah Mbak Yasmin berubah kesal. Ia kini berdiri di sebelah sang hyang prawana bersama setan-setan penghuni lemah mayit ini. Danan menghampiriku dan kami berdua berdiri berhadapan dengan mereka, membelakangi warga desa yang saat ini masih kebingungan. Keluar, Ki Puger. Benar saja, sosok kakek penjaga makam yang sebelumnya berhadapan dengan kami muncul dari salah satu sudut desa. Benar firasatku, seharusnya ku habisi saja mereka di makam. Prawana. mana sosok yang kamu maksud, Candra Mukti? Siapa Raden Giri Sangkur?
Aku mencari ke seluruh setan-setan itu dan sepertinya memang tidak ada sosok lain selain mereka. Chandramukti terlihat berpikir keras. Apa sosok itu tidak bersemayam di desa ini? Tidak. Akar dari desa ini sama. Tidak usah dipikirin, Sayo. Kalau dia muncul, tinggal kita urus belakangan. Benar ucapan Danan. Saat ini mengurus semua makhluk yang berada di hadapan kami sudah cukup merepotkan. Dipta, jaga warga desa. Biar aku tenangkan arwah-arwah warga desa ini agar tidak menjadi tumbal mereka lagi. Dipta mengangguk sementara Chandramukti maju dengan mata tombak yang melayang di sekitarnya. Hal itu sedikit membuatku bernostalgia mengingat Pak Kuswara dan Mbah Wira. Mata tombak Chandramukti pun melesat menembus kepala yang melayang dan setan-setan yang mengapung di desa ini. Aku urus setan-setan gentayangan ini. Tunggu. Terus aku yang disuruh ngelawan Dewa Gadungan sama pasangan kakek nenek usur ini. Makasih lo, Cahyo. Aku hanya menggeleng kesal melihat inisiatif mereka, tapi mau bagaimana lagi? Prawana, warga desa ini sudah terhasut. Mereka tidak berguna lagi. Kita makan saja mereka. Baik, tapi aku butuh tubuh. Akan kuambilkan satu. Kejadian yang tak terduga tiba-tiba terjadi di hadapan kami. Tangan Sang Hyang Prawana mencengkram tubuh Mbak Yasmin. Prawana, jangan gila. Dia ibumu. Setan itu memakan tangan nenek yang sudah berumur sangat tua itu. Mbak Yasmin berteriak kesakitan. Darah bermunceratan dari tubuh Mbak Yasmin yang menjadi santapan makhluk itu. Benar saja, wujud hitam itu mulai memiliki bentuk yang jelas. Ia tidak lagi bersembunyi di balik bayangan dan mulai mendapatkan tubuhnya. Enak, daging ibu enak. Kenapa kalian hanya memberiku daging sampah itu selama ini? Ya sudah, jika itu maumu, sekarang habisi mereka. Ki Puger mulai waspada. Ia pun meneteskan darahnya ke tanah sambil terus mengulang-ulang mantra yang tidak dapat ku dengar dengan jelas. Ada sesuatu yang mengerikan yang berasal dari tubuhnya. Sudah ku bilang jangan sia-siakan darahmu. Baru saja selesai menyantap ibunya, setan itu mencoba menangkap Ki Puger, namun Ki Puger sudah waspada dan mengelak menjauh. Aku tidak selemah ibumu, kekuatanmu berasal dariku. Ki Puger pun melompat dan meludahi wajah Prawana dan seketika wajahnya membara dengan api berwarna hitam. Panas! Aku tersenyum kecil. Ini hal bagus, ada perpecahan di antara mereka. Serang, ngapain diam aja? Lah, sabar nonton dulu. Aduh, kurang ajar kowe Nan. Sepertinya Danan mulai kesal melihat tingkahku, tapi yang kulakukan ini memang benar. Daripada aku harus menghabiskan tenagaku, sebaiknya aku menonton drama keluarga Dedemit ini. Sepertinya aku bisa menebak akhir dari perdebatan mereka. Ki Puger benar-benar sosok yang sakti. Seandainya ia tetap menggunakan ajian itu saat di pemakaman kemarin, mungkin kami akan kerepotan. Aku ini dewa. Kalian hanya alat untuk melahirkanku. Aku menoleh sekilas ke arah warga desa. Saat itu sepertinya mereka sudah mengenali siapa lawan dan siapa kawan. Asri, dewamu ngambek tuh. Mas, jangan gitu. Aku hanya tertawa sambil menggeleng membayangkan bagaimana mereka memuja sosok setan yang ternyata kelakuannya seperti bocil ini. Kalian harusnya sudah sadar kan? Kalau nggak bisa menandingiku. Bocah sombong. Kita urus urusan kita nanti. Prawana, habisi mereka dulu. Baik. Isi perutmu akan menjadi hidangan penutup Prawana. Kekuatan hitam yang begitu menekan kini mendekat ke arahku, yang memimpin di hadapan Prawana untuk memulai serangannya. Aku bersiap dengan kuda-kudaku menghadapi serangan mereka berdua. Tangan setan Prawana itu mengayun, serangan mereka berdua tidak lagi sampai ke arahku. Darah Ki Puger bermunceratan di tangan Prawana. Terkutuk kau Prawana, terkutuk. Aku yang menciptakanmu. Aku yang memohon kelahiranmu pada penguasa Setra Ganda Mayit.
Setan itu tidak peduli, ia tidak menyia-nyiakan setetes pun darah Ki Puger. Ia memerasnya memelintir tubuhnya hingga suara gemeretak tulang Ki Puger terdengar. Nyawa Ki Puger pun melayang di tangan anak gaibnya itu sendiri. Darah Ki Puger kini menyatu dengan sosok terkutuk itu dan saat itu juga aura mencekam yang sebelumnya dimiliki Ki Puger kini berlipat-lipat memancar dari tubuh setan perawana itu. Sudah kuduga kan menjadi seperti ini. Sudah beberapa kejadian seperti ini terjadi di hadapan mataku. Aku ingat bagaimana Gandara Barua dulu memakan tubuh dukun yang membangkitkannya, atau Batara Naga yang memakan tubuh Ki Ronggo Gupolo dulu. Setan tidak memiliki rasa belas kasihan. Tidak ada yang namanya iblis patuh pada manusia. Tidak ada yang namanya manusia mampu memerintah iblis. Itu hanya tipu daya mereka yang memanfaatkan nafsu dan kebodohan manusia. Pada akhirnya mereka hanya akan bernasib mengenaskan, entah saat masih hidup atau setelah mati. Bayangan sang yang perawana hilang, sepertinya ia kembali pada wujud aslinya, sang setan yang sesungguhnya. Sayang sekali, padahal aku sempat berpikir menyerang bayangannya dengan membabi buta pasti akan cukup asik. Sudah. Terima kasih sudah menunggu untuk mati. Hembusan angin yang begitu kencang menerbangkan tubuhku hingga terpental. Seluruh warga desa pun tercerai-berai tertiup hembusan angin itu. Petir menyambar bersama turunnya hujan badai yang besar. Aku langsung menyadari bahwa cuaca ini adalah ulah perawana. Aku melompat sekuat tenaga menembus badai dengan tenaga Wanasura. Pukulanku berhasil menjangkau tubuhnya, namun seranganku tidak berdampak banyak padanya. Sebaliknya ada sesuatu yang menyelimuti tubuhnya yang membuatku merasa terganggu. Setan perawana itu menertawaiku. Setan brengsek! Berkali-kali aku mendaratkan pukulan seranganku hanya mampu membuatnya sedikit mundur tanpa membuatnya merasakan sakit. Bodoh, manusia bukan lawan untuk seorang dewa. Sial. Dewa, bahkan kerajaan demi Cetra Ganda Mayit pun sudah pernah kami hadapi. Berkali-kali pukulanku mendarat di tubuh makhluk itu. Walaupun kali ini aku bisa menyentuhnya dengan mudah, ternyata kekuatanku dan Wanasura tidak cukup untuk mengimbanginya. Omong kosong. Kali ini ia mencoba menangkapku, namun beruntung kelincahan Wanasura masih lebih cepat dibandingkan tangan perawana. Ia gagal meraih tubuhku. Badai semakin kencang menerpa desa ini. Atap-atap bangunan pun berterbangan dan guntur bergemuruh. Gila, kekuatannya menggerakkan alam. Karena kalian, aku harus memanen semua manusia di desa ini malam ini. Jangan bercanda. Kali ini pukulanku mendarat di wajahnya. Aku tak memberinya kesempatan untuk bergerak ke arah warga desa. Sebab pukulan menghantam tubuhku, aku menahannya dengan kedua tanganku. Namun aku masih terpental hingga tubuhku menjatuhkan rumah warga. Aku ingin bergegas berdiri untuk kembali menghadapinya, namun aku tertahan dengan sesuatu yang tiba-tiba muncul di belakangku. Tunggu sebentar, Le. Sebentar lagi. Suara seorang nenek terdengar di belakangku. Aku menoleh dan mendapati seorang nenek berambut putih panjang di sana. Maksud nenek, teman kecilmu sedang melakukan sesuatu. Sepertinya aku mengerti apa yang nenek itu maksud. Yang ia maksud pasti Kliwon. Walau begitu aku masih harus menahan makhluk itu agar tidak menyentuh warga desa. Saat langit bergemuruh, tiba-tiba Kliwon melompat dari atas pohon dan berhadapan dengan sosok raksasa itu. Ada sesuatu yang dibawa oleh Kliwon, sebuah benda menyerupai cawan batu. Kliwon, apa itu? Belum sempat memahami maksud Kliwon, setan perawana itu terlihat marah. Sepertinya benda itu berhubungan dengan dirinya. Suara gendang terdengar di sela-sela rintikan hujan yang semakin deras. Sang kakek penabuh gendang itu tiba-tiba muncul dan duduk dengan santainya di atas atap rumah tempatku terjatuh tadi. Cawan batu itu tempat pernikahan darah antara Mbak Yasmin dan Ki Puger. Di tempat itu ditemukan pasti ada kuburan janin perawana. Aku melihat Danan yang urusannya sudah hampir selesai menenangkan roh-roh itu. Danan, jauhkan setan itu dari warga desa. Hei, mau kemana? Aku tak menjawab dan hanya meminta Kliwon menunjukkanku di mana tempat menemukan cawan batu ini.
Oh, tenang Cahyo. Warga desa aman di sini. Aku sedikit curiga dengan perkataannya itu saat aku menoleh ke belakang. Ternyata setan perawana itu memilih untuk mengejarku. Sepertinya ia mengetahui niatku. Sial kau Danan. Hantaman tubuh setan besar itu menghancurkan rumah yang kulewati. Bahkan dahan-dahan pohon besar pun ditabrak olehnya. Cepat Kliwon. Kliwon menuntunku menuju hutan yang mengarah ke tempat ritual. Kami pun menerobos hutan itu sambil menjaga jarak dari setan perawana yang menyadari niat kami. Sayangnya menjauh saja tidak cukup. Menjauh dari tempat itu. Hutan ini kuburan kalian. Sial, pohon-pohon pun tumbang imbas kekuatan perawana itu. Kami terjebak di tengah hutan yang tertutup pohon-pohon tumbang ini, tapi aku tidak boleh terhenti di sini. Sementara Kliwon mencari celah, aku dengan kekuatan Wanasura menyingkirkan pohon-pohon tumbang yang menghalangi jalan kami. Aku sempat mengira Kliwon akan membawaku ke altar di tempat pemakaman. Namun ternyata aku salah. Ia membawaku masuk lebih dalam lagi hingga menemukan sebuah gua yang cukup besar. Ternyata Ki Puger mengawasi pemakaman dari sini. Aku melihat gua ini difungsikan sebagai tempat tinggal. Ada bekas obor, pakaian-pakaian kotor, hingga peralatan makan. Di depan gua terdapat sebuah batu besar tempat Ki Puger meletakkan sesajinya. Di tempat itulah Kliwon berhenti. Bagus Kliwon. Dari arah hutan, setan perawana itu menerobos dengan penuh amarah. Aku membalasnya dengan senyum sambil mengalirkan kekuatan Wanasura ke kedua tanganku. Di sini kan tubuhmu? Batu itu hancur berkeping-keping. Petunjuk Kliwon benar, ada sisa-sisa kain kafan dan tulang-tulang kecil terkubur dan terawetkan di bawah batu itu. Aku mengambil sisa-sisa janin ritual itu dan membawanya ke dalam gua untuk membakarnya. Semoga dengan ini semua selesai. Tepat sebelum setan perawana itu mencapai gua ini, tiba-tiba ia terhenti. Manusia brengsek. Kekuatan hitam yang dia dapatkan dari darah ayahnya menguap keluar dari dalam dirinya. Tubuhnya yang ia dapatkan dari memakan tubuh Mbak Yasmin pun menghilang. Sisa-sisa tubuh kedua makhluk malang yang melakukan perjanjian dengan iblis itu pun keluar dari tubuh perawana. Kini setan itu tidak lagi memiliki tubuh. Aku masih bisa membunuhmu. Sosok itu pun menggunakan sisa kekuatannya dengan memadatkan asap hitam yang membentuk tubuhnya. Udara di sekitar gua ini pun menghitam dan rasa sakit mulai menjalar di seluruh tubuhku. Itu baru permulaan. Setan itu ingin menghantamkan gumpalan asap hitam itu ke arahku. Lari Kliwon. Sial, aku terjebak dalam gua ini. Dengan kecepatan Wanasura pun makhluk itu masih dapat dengan mudah menyergapku dari luar gua ini. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba kilatan cahaya putih melesat menerjang berkali-kali ke tubuh setan perawana itu. Gumpalan asap itu menghilang. Aku mulai bisa melihat apa yang terjadi di sana. Itu roh Danan. Danan, hati-hati. Asap itu membawa kutukan. Berkali-kali asap itu membakar, membusukkan hingga melukai tubuh rohnya. Ia tetap kembali pulih. Si bodoh itu berhasil menggunakan jurus andalannya lagi. Danan membiarkan tubuhnya terbakar dengan kekuatan api keris Sukma Geni. Sementara rohnya berada di sini menghabisi setan perawana dengan kekuatan keris Raga Sukmanya. Pemandangan itu membuatku yakin bahwa seharusnya memang Dananlah yang akan menghentikan bencana di semesta ini. Jika itu benar, tugasku hanya memastikan bahwa ia menyadari takdirnya. Roh setan itu musnah dengan serangan bertubi-tubi dari Danan. Rohnya melayang dan mencari keberadaanku. Saat itu aku hanya mengangkat tangan dan memberikan jempol memuji kehebatannya. Hujan mulai berhenti, langit pun kembali tenang dan beberapa saat kemudian matahari mulai muncul seolah menandakan akhir dari malam mengerikan ini. Pagi itu dipenuhi dengan isak tangis warga, bukan karena bangunan-bangunan yang hancur ataupun korban berjatuhan. Namun tangis itu membawa penyesalan yang mendalam pada seluruh warga desa. Mereka melihat sendiri bagaimana nasib keluarga, saudara, sahabat, leluhur, dan orang yang mereka kenal setelah kematiannya. Mereka sendirilah yang membuat orang-orang yang mereka sayangi menjadi santapan dedemit yang mereka sembah. Eyang, maafin Nasri, Karto, Paidin, Yatmo. Kali ini kami akan memakamkan kalian dengan selayaknya. Tidak, ritual itu tidak boleh terjadi lagi. Kalimat-kalimat penyesalan itu terdengar dari mulut warga desa yang terhasut tipu daya iblis selama turun-temurun.
Aku melihat Dipta di sana yang menatap warga desa dengan iba. Tak jarang ia menghibur beberapa warga yang hanyut dalam penyesalan. Sebelumnya ia bertanya, warga desa tidak pernah tahu seperti apa kepercayaan yang benar. Mereka hanya menerima kepercayaan ini turun-temurun dari leluhurnya. Benar dan salah benar-benar abu-abu di mata mereka. Lantas apakah warga desa berdosa atas ini? Yang aku tahu, Tuhan itu maha adil yang selalu memiliki cara untuk menyampaikan jalan yang benar pada manusia seterpencil apapun itu. Oleh karena itulah para nabi diturunkan, para pengikutnya, murid-muridnya, kitabnya akan menyebarkan bagaimana seharusnya jalan hidup sebagai seorang manusia. Saat melihat keberadaan makam-makam dekat gubuk itu, aku pun merasakan hal itu. Bisa saja keberadaan mereka adalah jalan Tuhan untuk sedikit menyadarkan warga desa bahwa ada ajaran lain selain ajaran yang mereka anut. Mungkin sebagian dari mereka sudah ada yang merasakan pergulatan batin dan merasakan keanehan dari ajaran yang mereka anut. Namun mereka takut dengan tradisi mereka. Aku merasa bahwa Dipta benar-benar merasa kasihan dan memikirkan desa ini. Aku tidak ingin ikut campur dulu dengan kegelisahan warga desa. Biarkan saja mereka melampiaskan kesedihannya terlebih dahulu. Saat ini aku, Danan, dan Chandra Mukti penasaran dengan beberapa sosok yang kini berada di hadapan kami. Nenek di rumah Mbak Yasmin, pemain gendang dan penari tanpa kepala. Jadi siapa sebenarnya kalian? Apa hubungan kalian dengan keris pusaka mayit itu? Saat itu kami bertiga kaget berjamaah dengan suara gendang yang dimainkan di rumah Mbak Yasmin. Kek, jangan bercanda. Mumpung masih hidup banyak bercanda. Kalau sudah mati bercandanya nakutin. Aku kesal tapi ucapan kakek itu ada benarnya juga. Jangan kira desa ini menjadi mengerikan karena keris bernyawa itu. Desa ini memiliki sejarah kelam sejak awal. Lemah mayit ya, Nek? Benar. Keris itu hanya memanfaatkan kekuatan hitam dari tempat ini. Benar ucapan nenek itu, lemah mayit adalah sumber daya gaib yang besar untuk keris itu menghimpun kekuatan. Kami penghuni desa ini jauh sebelum keris itu datang dan menjadikan kepala desa ini menjadi korban pertamanya. Kalian diam saja. Urusan keris itu hanya dengan manusia. Sesama setan dilarang saling menyenggol. Bohong. Hehehe, ketahuan ya. Nenek itu melanjutkan ceritanya. Sepertinya ia lebih bisa diajak bicara dibandingkan kakek-kakek yang senang bercanda itu. Mereka takkan berani mengusik kami. Kamilah penguasa lemah mayit ini yang sebenarnya. Seketika kekuatan yang besar menekan kami di rumah ini. Suasana tiba-tiba mencekam dan membuat bulu kuduku berdiri. Ketiga sosok itu kini terlihat begitu mengerikan. Seketika kami bertiga melompat dari posisi kami dan waspada. Mereka bertiga benar-benar bukan makhluk biasa. Sudah mereka ketakutan tuh. Kalian penguasa tanah ini? Tidak percaya? Tanya saja sama penariku. Tidak lucu kek. Suruh nanya sama yang gak punya kepala. Sepertinya Danan di semesta ini kesabarannya hanya setipis tisu. Kakek itu malah tertawa kencang melihat reaksi Danan. Sepertinya raut wajah kesal Danan adalah hiburan yang menarik untuknya. Soal Raden Giri Sangkur. Nenek itu menceritakan bahwa apa yang dikatakan Chandra Mukti tidak salah. Memang ada sosok besar yang bersemayam di tanah ini sejak ratusan tahun yang lalu. Keberadaannya lebih dulu sebelum mereka menjadi penguasa lemah mayit. Namun saat keris pusaka mayit mendapatkan kekuatannya, ia memanfaatkan jasad Raden Giri Sangkur. Kekuatan yang seharusnya membangkitkan jasad itu diserap dan memperkuat keris pusaka itu. Dengan kekuatan Raden Giri Sangkur, secara natural setan-setan pengikut Raden Giri Sangkur pun patuh pada keris pusaka mayit itu. Kini semuanya mulai jelas, keris itu memang membuat perbedaan signifikan antara semesta ini dan semestaku. Kenapa kalian diam saja? Bukankah sebagai danyang, kalian mempertahankan tempat kekuasaan kalian? Kami tidak diam. Ada satu lagi yang merupakan bagian dari kami. Ia meninggalkan desa untuk membawa manusia lain ke tempat ini.
Hal itu sudah kami lakukan bahkan sebelum keris itu datang. Untuk apa? Menyadarkan warga desa. Aku cukup kaget mendengar pertanyaan itu. Mereka pun menjelaskan bahwa tanah terkutuk tidak harus selamanya terkutuk. Seharusnya ketika manusia yang meninggal di sebuah tempat melakukan hal baik dan rajin mendoakan tempat mereka tinggal, mungkin bisa saja kutukan itu akan pergi. Kami juga lebih tenang, tapi kami harus memastikan bahwa seluruh kutukan di tanah ini sudah pergi lebih dulu. Mendengar kisah itu, aku pun bertatapan dengan Danan. Tak kusangka kami akan mendengar kata-kata itu dari makhluk gaib. Seandainya keris itu tidak datang, mungkin ajaran sosok ulama yang datang bersama seekor kucing hitam itu sudah menyebar dan mengubah desa ini. Mendengar ucapan itu, aku jadi teringat akan beberapa teman yang merupakan murid dan keturunan dari ulama dengan ciri-ciri serupa. Mungkin sosok mereka juga ada di semesta ini. Tak banyak lagi yang bisa kami gali dari mereka. Yang pasti aku dan Danan sudah mendapatkan cukup petunjuk untuk perjalanan kami berikutnya. Seharusnya warga desa ini sudah menyadari kesalahannya dan bisa memperbaiki kehidupannya. Walaupun aku juga tahu satu fakta bahwa keberadaan desa ini sebagai lemah mayit tidak bisa hilang begitu saja. Mungkin saja akan datang lagi setan-setan yang ingin memanfaatkan itu. Namun apabila warga desa tetap berpegang teguh pada ajaran Sang Pencipta, aku yakin desa ini akan terlindungi dengan aman. Chandramukti sudah menghabiskan waktu cukup lama di semesta ini. Waktunya sudah tidak banyak. Dan kali ini sepertinya aku harus ikut dengannya untuk sementara waktu. Kapan kamu kembali lagi? Tidak lama, tenang saja. Aku sudah membuat daftar nama orang-orang yang mungkin juga hidup di semesta ini. Dan mereka sahabat yang baik dan dapat diandalkan. Aku memberikan sebuah kertas berisikan nama-nama dan petunjuk dari teman-teman yang pernah berjuang denganku di berbagai bencana selama ini. Mereka tersebar dari sudut barat Pulau Jawa hingga Pulau Bali. Semoga saja mereka masih hidup dan Danan bisa meyakinkan mereka. Danan membaca catatanku, ia cukup kaget melihatnya. Pelintas alam, penguasa ilmu leak, penyintas ilmu rawa rontek, keturunan Dharma Wijaya. Ini nggak bercanda kan? Orang-orang sesakti ini benar ada? Benar ada, dan mereka semua orang-orang baik yang bahkan rela bertaruh nyawa dengan kita. Tunggu, catatan khusus untuk nenek penyintas ilmu rawa rontek itu dibaca yo. Salah-salah kamu bisa babak belur. Danan mengerenyitkan dahi mendengar perkataanku, namun seharusnya catatan-catatanku sudah cukup untuk memandunya mengumpulkan pendekar jagat segoro demit di semesta bara. Terima kasih. Melihat nama Sambara di salah satu dari nama ini, mungkin aku juga bisa mencari tahu tentang jejak keberadaan ibu. Saat itu Dipta menghampiri kami dengan membawa semua perlengkapannya. Sepertinya ia juga sudah siap untuk meninggalkan tempat yang pasti tidak bisa ia lupakan ini. Terima kasih mas. Tanpa kalian mungkin aku akan jadi bagian dari setan-setan itu. Kalian hidup di bumi yang kejam, maka jadilah air mengalir yang tidak goyah dengan berbagai rintangan. Cahyo, saat kau kembali, aku pasti sudah memiliki teman-teman yang kuat sepertimu. Aku tidak menoleh dan hanya mengangkat tanganku menjawab pertanyaan itu. Aku, Kliwon dan Chandramukti pun masuk ke dalam kabut yang dipanggil oleh kekuatan Chandramukti. Mau tidak mau aku harus kembali. Danan, Pak Lek dan semestaku saat ini sedang membutuhkanku. Kowe muncul neng kene wae oleh. Tiba-tiba suara seorang kakek terdengar dekat di telingaku. Seketika aku tersentak dan jantungku berdegup kencang. Suara tanpa wujud itu membuat seluruh tubuhku merinding di dalam bis yang mulai terasa aneh ini. Aku pun beranjak dari kursiku, mengambil tas yang diletakkan di ruang kecil di atas kursiku. Aku mengenakan tas itu di punggungku dan melangkah dengan ragu menuju pintu yang terbuka itu. Kakiku sedikit gemetar, perasaannya tidak biasa menyelimutiku ketika para penumpang yang sebelumnya kulihat tengah tertidur kini menatap ke satu arah, yaitu ke arahku. Wajah mereka pucat, mereka hanya menatap dengan raut wajah yang datar. Jelas ada sesuatu yang tidak beres dengan keadaan ini. Aku pun mempercepat langkahku dan turun meninggalkan bis itu. Hanya hutan dan jalanan sepi di tengah gelapnya malam.
Namun setidaknya yang kulakukan adalah keputusan yang tepat setidaknya untuk saat ini. Tepat saat pintu bis tertutup, dari jendela tidak lagi terlihat penumpang-penumpang yang menatapku dengan wajah pucat. Dari luar terlihat kursi-kursi penumpang itu diisi oleh pocong yang kini menatapku dengan matanya yang menghitam. Rasa takutku semakin menjadi dan aku hanya mampu menggenggam sebuah benda yang terkalung di dadaku sambil membacakan beberapa doa yang aku bisa. Bis itu pun menutup pintunya dan berjalan meninggalkanku. Di pinggir hutan yang begitu gelap. Tepat saat bis itu pergi, samar-samar terlihat seorang kakek berpakaian surjan lusuh dengan rambut putih yang panjang. Ia menatapku dari seberang jalan sambil tersenyum tanpa suara. Saat itu aku pun sadar bahwa aku belum lolos dari desa itu. Desa yang dipenuhi oleh manusia dan makhluk-makhluk terkutuk. Desa yang menginginkanku menjadi bagian darinya. Namun sebenarnya aku sudah menyadari sesuatu saat aku meninggalkan desa itu tadi. Desa itu membutuhkanku. Di ibu kota aku hanya seorang pria yang menjadi beban masyarakat. Sementara di kampung mungkin hidupku tidak akan berubah. Tapi di desa ini mungkin aku bisa mengenalkan warga desa tentang bagaimana kehidupan yang disiapkan Sang Pencipta untuk mereka umat-umatnya. Mungkin aku bisa sedikit mengajarkan mereka bagaimana cara ibadah yang tepat dan bagaimana cara perilaku sesama manusia yang diharapkan oleh Tuhan. Mungkin aku bisa menjadi seseorang yang membuka jalan kepada desa yang dikutuk itu untuk menjadi desa yang penuh berkah. Kelak saat Mas Cahyo kembali, ia akan melihat desa ini sebagai desa yang nyaman untuk kami saling bercerita. Aku menatap kembali kalung yang kukenakan. Ini pemberian Asri. Ia memberikan kalung ini agar aku tidak melupakan desanya dan agar aku teringat untuk kembali ke desanya setelah berhasil membersihkan masa lalu desanya itu. Tapi tak kusangka, aku akan kembali secepat ini. Suara gendang terdengar dari kakek berpakaian surjan yang sudah menungguku di seberang jalan. Ia tersenyum melihat reaksiku. Ya sudah kek, saya akan tinggal di sana lebih lama. Lain kali nggak usah nakut-nakutin pakai setan sama pocong-pocong di bis tadi. Ia pun memainkan gendangnya lagi sepanjang perjalananku kembali ke desa. Sang penari tanpa kepala pun muncul dari hutan mengikuti irama gendang yang dimainkan. Yang terjadi di bis tadi bukan bercanda. Setan-setan pocong-pocong itu akan terus ada dan semakin banyak jika tidak ada yang menuntun warga desa ke jalan yang benar. Hehehehe. Aku menelan ludah mendengar ucapan kakek pemain gendang itu. Saat itu aku hanya bisa menghela nafas menerima takdir ini. Ya, aku ikhlas. Mungkin aku harus memperkenalkan ulang tentang diriku. Dipta Raditya. Itu adalah nama yang diberikan oleh kedua orang tuaku dengan harapan bahwa aku akan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi sayangnya keadaanku saat ini masih berbanding terbalik dengan niat mereka menyematkan nama itu. Pengangguran, pengamen, anak jalanan. Tapi itu adalah masa laluku. Mungkin aku bukan orang yang sukses seperti harapan orang-orang. Tidak banyak uang, tidak punya rumah dan mobil mewah, tapi aku bisa memperkenalkan diriku dengan bangga saat ini. Aku adalah Dipta Raditya, seorang pria yang mencoba menuntun warga desa sebuah desa terkutuk untuk kembali pada ajaran Sang Pencipta. Dan aku yakin, kelak orang tuaku akan bangga dengan pilihanku ini. Sekian, terima kasih buat Dioseta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, kata editor.